Pernah nggak lo ngerasa pengen banget jago di satu hal? Pengen jago ngoding, jago desain, jago main gitar, jago public speaking. Lo udah ngabisin waktu berjam-jam nonton tutorial, baca buku. Tapi pas dibutuhin, ilmunya hilang, lupa. Ngerasa nggak maju-maju. Rasanya stuck, padahal lo udah berjuang. Kalau lo ngerasain itu, masalahnya bukan di lo bro. Masalahnya ada di sistem belajar lo. Kebanyakan orang belajar pakai cara yang salah. Mereka belajar keras, tapi nggak belajar pintar. Gue udah ngerangkum semua teknik rahasia, biar lo bisa jadi bang jago di bidang apapun yang lo mau, di ebook terbaru, judulnya Bang Jago. Di video ini, gue akan bocorin 6 teknik paling penting dari ebook itu, yang bakal mengubah cara lo belajar selamanya. Teknik pertama, otak kita itu pelupa. Itu wajar, lo nggak bisa maksa otak ngapalin semua hal dalam satu malam. Cara ngelawannya adalah dengan pengulangan berjarak. Artinya, jangan ngulang materi 100 kali dalam satu hari. Itu buang-buang waktu. Cara yang benar, ulang sedikit-sedikit, tapi berjarak. Contoh, lo mau ngapalin 10 rumus coding. Hari ini, lo pelajari dan ulang 5 kali. Besok, lo ulang lagi 5 kali. 3 hari lagi, lo ulang lagi. Minggu depan, lo ulang lagi. Setiap pengulangan berjarak itu ngasih sinyal ke otak lo. Hey, info ini penting, jangan dibuang. Hasilnya, ilmunya nempel di memori jangka panjang, bukan cuma nyangkut semalam. Teknik kedua, teknik Feynman. Lo baru beneran paham sebuah materi, kalau lo bisa ngejelasin materi itu ke anak umur 8 tahun. Itu intinya. Kalau lo masih ngejelasin pakai istilah-istilah rumit, itu tandanya lo belum paham. Lo cuma hafal. Contoh, lo lagi belajar soal inflasi. Jangan jelasin ke orang. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Itu buku teks. Coba jelasin kayak gini. Inflasi itu kayak, dulu, duit 10.000 bisa dapat 1 mangkok bakso. Sekarang, 10.000 cuma dapat setengah mangkok. Duitnya masih 10.000, tapi kekuatan belinya turun. Kalau ponakan lo ngerti, selamat, lo udah paham. Kalau dia bingung, berarti lo harus belajar lagi. Teknik ketiga, tumpuk kebiasaan baru lo di atas kebiasaan lama yang udah pasti lo lakuin. Contoh, lo mau belajar bahasa Spanyol tiap hari. Kebiasaan lama lo, habis mandi pagi, gue pasti bikin kopi. Kebiasaan baru, habis bikin kopi, sebelum gue minum kopinya, gue harus buka aplikasi bahasa dan belajar 5 kosakata baru. Cuma 5 menit. Tapi, karena nempel sama kebiasaan bikin kopi, ini bakal otomatis lo lakuin tiap hari. Teknik keempat, energi aktivasi. Ini nyambung sama yang tadi. Musuh terbesar kita adalah memulai. Rasa malas buat ngelangkah pertama, itu berat banget. Tugas lo adalah bikin memulai. Jadi segampang mungkin. Turunin energinya. Contoh, lo mau rutin olahraga lari tiap pagi. Musuhnya, mikirin, aduh harus lari 5 kilo capek. Solusinya, jangan mikirin larinya. Mikirin aja, gue cuma perlu pakai sepatu lari dan berdiri di depan pintu. Udah itu aja. Begitu lo udah pakai sepatu, langkah pertama bakal jauh lebih gampang. Sama kayak mau belajar gitar. Jangan simpen gitar di dalam tas di pojok kamar. Taruh gitarnya di samping kasur lo, biar gampang diraih. Teknik kelima, membingkai ulang kegagalan. Ini soal mental. Kalau lo mau cepet jago, lo harus cepet gagal. Tapi, lo harus ngelihat gagal itu beda. Gagal itu bukan akhir. Gagal adalah data. Contoh, lo lagi belajar public speaking dan lo nggak bisa ngomong di depan umum. Orang biasa, sial, gue gagal total. Gue emang nggak bakat ngomong. Habis itu, menyerah, kapok, nggak mau lagi ngomong di publik. Seorang bang jago akan bilang, oke, gue gagal. Ini data. Kenapa gue gagal ngomong? Oh, karena gue nggak siapin catatan kecil. Berarti presentasi berikutnya, gue harus bawa catatan poin-poin penting. Lihat bedanya. Yang satu jadi korban, yang satu jadi murid. Gamifikasi. Otak kita suka main game. Kenapa? Karena ada level, ada poin, ada hadiah. Pakai cara yang sama buat skill lo. Contoh, lo mau jago nulis. Jangan cuma bilang, gue mau nulis. Itu ngebosenin. Bikin jadi game. Gue harus nulis 1 artikel tiap hari selama 30 hari. Kalau gue berhasil 7 hari berturut-turut, gue boleh beli kopi enak. Kalau gue berhasil 30 hari penuh, gue traktir diri gue sendiri. Lo jadi ngejar poin, lo jadi semangat ngelanjutinnya.
Belajar jadi kayak main game. Oke, sekarang kita masuk ke afirmasi ya bro. Pernah nggak lo mengalami ini bro? 2 minggu lalu, lo semangat banget. Lo beli buku baru, lo daftar kursus online, lo nonton video tutorial sampai malam. Lo bilang ke diri lo sendiri, gue pasti bisa jago skill ini. Tapi hari ini, lo ngerasa beda. Lo ngerasa berat. Lo ngerasa bosen. Lo ngerasa, kok gue nggak maju-maju ya? Lo mulai ngecek HP, scrolling nggak jelas, dan akhirnya lo bilang, besok aja deh latihannya. Lo mulai mikir, kayaknya gue emang nggak bakat. Lo mulai mikir, mungkin ini terlalu susah buat gue. Lo mulai mikir, apa gue nyerah aja ya? Stop. Sebelum lo nutup buku lo, sebelum lo nutup laptop lo, dengerin gue dulu. Apa yang lo rasain itu normal. Rasa bosen, rasa jenuh, rasa stuck itu adalah bagian dari proses. Semua orang yang lo anggap jago sekarang, mereka semua pernah ada di posisi lo saat ini. Bedanya apa? 99% orang berhenti pas mereka ketemu tembok ini. Mereka nyerah. Mereka ganti nyari hobi baru, ganti nyari jalan pintas baru, dan mereka nggak pernah jadi jago di bidang apapun. Tapi pria 1%, si Bang Jago, dia tahu satu rahasia. Dia tahu kalau tembok kebosanan ini bukan sinyal buat berhenti. Ini adalah ujian. Ini adalah gerbang seleksi. Setiap kali lo ngerasa males, tapi lo tetap maksa diri lo buat duduk dan latihan. Setiap kali lo ngerasa bosen, tapi lo tetap maksa ngulang-ngulang materi yang sama. Setiap kali lo gagal, tapi lo maksa buat nyoba sekali lagi. Disitulah karakter lo ditempa. Disitulah mental lo dibentuk. Lo lagi ngebuktiin ke alam semesta, dan yang paling penting, ke diri lo sendiri. Kalau lo pantas buat jadi jago. Lo lagi investasi bro. Lo lagi nyicil kesuksesan lo di masa depan. Disiplin adalah jembatan antara lo yang sekarang dan versi Bang Jago yang lo impikan. Jadi, mulai sekarang, setiap kali rasa malas itu datang, setiap kali suara di kepala lo, nyuruh lo berhenti, lawan pakai amunisi ini. Gue mau lo ambil posisi yang tegak, dimanapun lo berada. Tarik napas lo yang dalam, tahan, dan buang pelan-pelan. Kita bakal tanam ulang program di otak lo. Ucapin ini dalam hati, resapi setiap katanya, atau kalau lo berani, ucapin dengan lantang. Mulai, gue bukan orang yang gampang nyerah. Gue lebih kuat dari rasa males gue. Gue lebih kuat dari rasa bosen gue. Gue mungkin belum jago hari ini, tapi gue pasti lebih jago dari gue yang kemarin. Setiap langkah kecil adalah kemajuan. Setiap menit latihan adalah kemenangan. Gue menghargai konsistensi gue, sekecil apapun itu. Gue nggak takut salah. Gue nggak takut gagal. Setiap kesalahan adalah guru. Setiap kesalahan adalah data. Gue nggak gagal. Gue cuma lagi belajar dengan cara yang benar. Rasa bosan ini adalah tandanya gue lagi maju. Rasa jenuh ini adalah ujian buat mental gue. Dan gue akan lulus ujian ini. Gue menikmati prosesnya. Gue jatuh cinta sama latihannya. Gue nggak cuma ngejar hasil, tapi gue ngebangun identitas. Identitas gue adalah seorang pejuang, seorang pembelajar. Gue diciptakan bukan buat jadi biasa-biasa aja. Gue diciptakan buat jadi luar biasa. Gue pasti bisa. Gue sedang dalam proses. Gue adalah seorang master yang sedang dibentuk. Gue adalah Bang Jago. Perjalanan jadi jago itu nggak instan. Nggak ada jalan pintas. Tapi lo pasti bisa. Kuncinya cuma satu. Jangan berhenti. Dan kalau lo butuh panduan yang lebih detail, sistem langkah demi langkah, strategi jitu, dan semua mindset hack buat ngebobol tembok kebosanan itu. Gua udah rangkum semuanya di e-book terbaru Pria 100%. Judulnya Bang Jago. Ini adalah peta lengkap buat lo nguasain skill apapun dari nol sampai lo benar-benar jago. Nggak cuma teori. Ada juga tes kepribadian yang bisa bantu lo menemukan metode belajar skill yang paling cocok sama diri lo. Bang Jago bisa lo baca di link yang ada di deskripsi atau di kolom komentar. Ingat bro, jangan pernah biarin rasa bosan sementara membunuh impian permanen lo. Lo pasti bisa. Terus maju. Salam My Video Man, semangat bro.